Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Jadi sebagian orang batuk atau pilek itu disebabkan dari bakteri atau virus. Kalau pilek itu virus influenza, batuk ya bakteri menyebabkan batuk. Boleh sih, tidak ada masalah. Nah, pada saat batuk memang ada bakteri-bakteri di daerah tenggorokan, entah itu radang kemudian batuk, entah itu ada yang mengganjal, entah itu ada gatal, semuanya itu bakteri. Menurut kacamata orang yang meneliti. Ya. Tapi kalau saya menelitinya melalui akhlak. Apa yang berhubungan dengan batuk, apa yang berhubungan dengan pilek itu berhubungan dengan akhlak sehari-hari. Batuk itu berhubungan dengan mulut, lidah, tenggorokan, pita suara. Pilek itu berhubungan dengan mata, hidung, telinga itu juga bisa. Otak depan berpikir. Itu berhubungan dengan itu. Jadi suatu bentuk penyakit yang muncul di daerah letak-letak organ-organ seperti tersebut, insya Allah berhubungan dengan organ tersebut yang digunakan yang kurang manfaat atau bahkan tidak manfaat sebenarnya. Jadi kalau orang batuk biasanya diawali dari orang tersebut itu kalau bicara ngotot, ada penekanan, ada emosi, ada ego, ada kekakuan. Titik-titik batuk itu insya Allah seperti itu. Bukan berarti loh itu orangnya diem tapi dia kok sering batuk. Nanti dulu diem betul yang kita lihat, tapi nggak taunya di rumah kalau ngomong ngotot terus. Nah kan nggak tahu. Diemnya hanya di depan kita atau di depan umum, tapi kalau di keluarga ya ngotot, ya emosi, ya kaku, ya mengatur, ya ego dan sebagainya itu tadi. Nah, insya Allah kalau memang orang tersebut itu dosanya dianggap oleh Allah Ta'ala cukup, jadi dia melakukan aktivitas itu tuh bertahun-tahun. Tapi memang sebenarnya bisa nggak bertahun-tahun, sebenarnya berbulan-bulan nanti dimunculkan batuk oleh Allah Ta'ala, munculkan pilek. Berbulan nanti baru sembuh beberapa bulan nanti batuk lagi, atau baru sembuh beberapa minggu batuk lagi, seperti itu tergantung Allah aja. Jadi kalau memang batuk itu terus-terusan setiap hari dan setiap menit, itu TBC biasanya. Langsung sudah. Biasanya TBC kalau itu. Jadi dokter sudah mengkelaskan namanya TBC. Ke paru-paru jadinya Pak Ustadz. Ya, ke paru-paru. Jadi maunya batuk terus, karena paru-parunya ada yang bergetar istilahnya, sehingga menjadikan rusaknya organ-organ yang ada di paru. Nah, kalau khusus batuk ini di daerah tenggorokan, di situ ada macam-macam. Ada yang seperti radang, itu berarti ada amarah. Ada yang gatel di tenggorokan. Gatel di tenggorokan itu berarti orang tersebut itu pengen sekali ngomong dia. Jadi kayak kamu tuh lagi batuk, cirinya apa? Gatel. Nah, itu berarti kamu punya ciri mau ngomong aja. Jadi mau ngomong, maunya itu ngomong aja, apa aja diomongin, nggak manfaat tuh diomongin. Nah, itu ya kendala batuknya ya akan muncul. Nah, itu bagaimana sih kok Allah bisa memberikan batuk pada seseorang? Itu memang batuk ini kan sebenarnya penyakit yang kelihatan ringan. Tetapi kalau berhubungan dengan bicara, orang batuk itu akan lebih sering daripada orang yang kena kanker. Ya betul. Batuk, pusing itu lebih sering daripada orang kena penyakit kanker, gagal ginjal, gula darah yang tinggi, itu lebih sering batuk atau pilek atau pusing. Kenapa? Sebenarnya batuk atau pusing atau pilek itu berhubungan dengan keseharian kita. Oh, berarti kualitas kesalahan akhlaknya lebih ringan dibanding yang itu. Lebih ringan, tapi itu setiap hari dikerjakan. Rutin istilahnya. Jadi sebenarnya itu pengingat dari Allah Ta'ala agar kita paham. Kalau kita sering batuk itu berarti ada bicara kita yang memang ada penekanan, ada kekakuan,
ada marah seperti itu. Nah, disitulah sebenarnya dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Terus dia sering batuk, walaupun nanti batuk 2 minggu, 3 minggu, sebulan hilang, baru 2 minggu, 1 bulan batuk lagi seperti itu. Itu sebenarnya tanda bahwa dia diingatkan bahwa bicaranya dia sering tidak manfaat. Itu seperti itu. Jadi kalau seseorang yang batuk harus berpikir bahwa ada yang tidak manfaat dari bicaranya. Entah itu penekanan, entah itu kekakuan dalam bicara, entah itu egonya, entah itu amarahnya, entah itu maunya ngomong. Kan ada orang yang kalau ada orang lain itu ngomong itu ngajak debat mamanya, itu gatal biasanya rata-rata sama radang. Nah, di titik itulah sebenarnya orang harus berpikir, oh berarti ada bicara yang tidak manfaat. Nah ya sudah, kembali jalan Allah yaitu tobat, mohon ampun terus menerus, mohon ampun, kemudian dirubah cara bicara itu ya biasa, tidak ngajak orang itu debat, tidak menekan, menyuruh itu tidak menekan. Menyuruh menekan itu ya sama sebenarnya, itu dari cara bicara. Nah itu akan terakumulasi terus menerus. Nah di titik itulah seorang muslim harus paham bahwa dia harus hentikan bicara-bicara yang tidak manfaat seperti itu. Jadi batuk bukan dari bakteri, menurut saya bukan. Bakteri itu, semua bakteri udah ada di dalam tubuh kita sebenarnya, tinggal mana yang akan muncul aja. Nah muncul itu bukan bakterinya tiba-tiba hebat, nanti ditanyain bakterinya hebat karena keadaan tubuhnya kurang baik. Keadaan tubuh yang mana? Makan normal kan gitu, istirahat normal, kemudian dia batuk lah, kan dari mana itu bakteri muncul? Nah itu nggak dari polusi udara. Iya boleh sih sebenarnya, tapi kalau mencari-cari itu nggak akan selesai. Kalau saya itu dari bicaramu yang tidak manfaat. Jenisnya apa? Gatal, kamu pengen sekali ngomong, kalau ada orang ngomong itu pengen sekali ngelawan atau apa namanya itu? Argumen. Memberikan argumen-argumen yang sebenarnya argumennya malah nggak manfaat sama sekali. Nah, kalau udah gitu istighfar aja, mohon ampun, nanti gatalnya mulai hilang. Seperti itu, insya Allah. Wallahu a'lam.